Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa juga salawat kita tujukan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baik, untuk materi mekanika fluida kali ini, kita masuk ke materi prinsip Pascal dalam fluida statis. Seperti kita ketahui bahwa prinsip Pascal adalah tekanan yang diterima oleh fluida dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi kalau Anda melihat gambar ini, bahwa ini ada cairan fluida di dalam ruangan tertutup dengan penampang A kecil, itu diberikan gaya sebesar F1, maka fluida di sini akan mengalami tekanan yang sama. Makanya ruangan tutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanannya yang diterima oleh fluida dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah sama besarnya. Maka tekanan yang diberikan di sini akan sama. Tapi dengan perbedaan penampang yang kita berikan, luasan penampangnya berbeda, tentu akan menghasilkan gaya F2 yang berbeda. Nah, tentunya nanti dengan pembesaran penampang, maka gaya juga akan semakin besar. Itu bisa dilihat daripada rumus ini. F2 per A sama dengan F1 per A kecil. Nah, tinggal kita membandingkan ini, makanya kita ketahui bahwa gambar di samping menunjukkan gaya masuk kecil yang diberikan atas area kecil dapat menciptakan gaya yang besar dengan memperbesar area outputnya. Demikian. Berikutnya, sebagai contoh, ini seperti Anda lihat di sini ada sebuah sistem hidrolik yang ada di sini. Nah, ini pressure yang diberikan ini dari pompa cairan fluidanya. Ini pressure yang menunjukkan di titik 1 dan titik 2. Nah, ini mengalir di sini. Nah, terus dia bisa akan mendorong atau memberikan gaya dorong terhadap di titik 3 dan titik 4, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita melihat daripada contoh soal di sini, berapakah tekanan di titik 1 dan 2, beban di 3 dan 4, serta luasan di 5. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa untuk menghitung pressure itu adalah gaya dibagi luas penampang. Nah, kalau kita melihat di sini yang paling lengkap informasinya adalah di sini dengan 50 pounds dengan luasan penampang 1 square inch atau dengan demikian kita tahu bahwa untuk mendapatkan pressure-nya adalah 50 dibagi 1. Otomatis dapatnya 50 PSI, pound per square inch. Nah, bagaimana pressure di sini? Apakah sama semuanya? Tentu sesuai dengan prinsip Pascal tadi, maka tekanan di sini sama semua. Nah, kalau tekanannya sama, bisa nggak kita menghitung berapa beban yang bisa dihasilkan di 3 dan 4? Tentu dengan diketahuinya pressure 50 dengan penampangnya 5, berarti untuk mendapatkan gayanya pressure dikalikan luas penampang. Jadi 50 dikalikan 5 dapatnya 250 pounds untuk yang di 3. Nah, ini 50 dikalikan 3 dapatnya 150 pounds untuk di 4. Nah, bagaimana dengan yang di 5? Dapat nggak kita luasan penampangnya? Karena kita tahu dapat bebannya 100 pounds, sementara pressure-nya 50, tentu kita dapat mengetahui besar daripada luasan, yaitu dengan membagi
gaya dibagikan pressure untuk mendapatkan area. Jadi 100 dibagi 50 untuk dapatnya 2. Nah, lengkapnya seperti ini. Bisa terlihat. Nah, peralatan yang sesuai dengan prinsip Pascal, seperti Anda lihat ini dongkrak hidrolik. Jadi kalau Anda lihat awalnya ada orangnya yang di sini, artinya kita tahu bobotnya orang ini berapa, tapi dia bisa mendorong mobil. Karena apa? Karena perbedaan penampang di sini tadi. Tapi begitu gaya orangnya tidak ada, itu akan kembali sendiri karena berdasarkan bobot daripada si mobil. Ini prinsip yang berlaku di dongkrak hidrolik. Berikutnya untuk rem hidrolik, prinsip ini juga sama. Seperti terlihat di sini, ini ada cairan fluida. Cairan fluida ini didorong dulu oleh pistonnya, akan mendorong sehingga cairan fluida di sini terdorong akan menekan cairan tadi akan menekan si piston tadi untuk mendorong disc brake tadi supaya terjadi pengereman. Tapi apabila dirilis, maka ini akan kembali lagi karena fungsi daripada pegas sehingga cairan akan terisi kembali di area ini. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya ini juga sistem hidrolik ini juga diaplikasikan pada mini hidrolik eskavator yang ada di Teknik Alat Berat Politeknik Negeri Jakarta. Seperti apa kalau kita melihat skema hidroliknya? Ini sangat sederhana ya untuk pada prinsip untuk skema hidrolik. Seperti Anda lihat di sini yang satu itu adalah tangki, 2 itu adalah hydraulic oil filter, 3 itu pompa, 4 itu directional control valve, 5 itu pressure relief valve, dan 6 linear actuator. Nah, bagaimana prinsip ini terjadi? Nah, jika pompa ini running, nah maka si fluida akan mengalir dari titik 1 ke titik 2, jadi dapat disaring dulu. Jadi lebih bersih dia, masuk ke pompa. Nah, kalau di sini karena directional control valve-nya masih bekerja ini, berarti belum dioperasikan, sehingga ini keblok. Nah, keblok, cairan fluidanya kemana? Akan mengisi kemari. Nah, di sini juga tertutup, si fluidanya nggak bisa mengalir. Solusinya bagaimana? Nah, tekanan fluida akan naik terus. Nah, ini akan mendorong si fluida akan mampu melawan si pegas sehingga ini kedorong sehingga fluidanya akan mengalir dan balik ke dalam tangki. Jadi fungsi pressure relief valve itu mengamankan sistem yang ada di sini. Seperti itu. Nah, apabila directional control valve kita gunakan, nah misal kita pindahkan yang pilihan tertuju pada yang atas. Berarti fluidanya satu ke sana, satu ke sana. Nah, kita akan lihat kalau satunya kemari, berarti fluidanya ngalir di sini, akan mengisi ruang silinder di sini. Nah, namanya karena dia fluidanya hidrolik, maka fluida yang ada di sini harus di drain. Nah, kemanakah dia? Akan balik ke dalam tangki. Artinya apa nanti? Si linear aktuatornya akan keluar, mendorong. Nah, bagaimana kalau dia bekerja sebaliknya? Berarti dia masuk ke dalam nih. Nah, kita fungsikan yang di bawah. Jadi modelnya silang. Nah, jadi begitu aliran masuk, dia kemari, terus mengisi ruangan di sini. Nah, yang di sini harus di drain kan? Karena dia prinsip daripada fluida incompressible. Maka dari sini akan silang kemari, akan balik menuju tangki. Demikian pada untuk skema sistem hidrolik ini. Ini sangat sederhana, tapi di sini modal Anda mempelajari tentang skema hidrolik. Oh ya, ini merupakan heat exchanger ya untuk pendinginan di hidrolik, karena biasanya oli hidrolik ini akan panas, jadi harus didinginkan. Nah, biasanya didinginkan itu ada heat exchanger-nya.
dan dia juga mendapatkan pendingin daripada fan ya. Nah, ini kalau lebih lengkapnya di skema hidrolik ekskavator seperti ini. Ini cukup lengkap. Jadi kalau tadi itu cukup sederhana, ini lengkapnya. Jadi yang tadi sederhana itu untuk membantu Anda mudah memahami, oh mana dia kalau lambang seperti ini itu artinya tangki, lambang seperti ini artinya oil filter, hidrolik oil filter, lambang seperti ini pompa, lambang seperti ini pressure relief valve, directional control valve, terus linear actuator ataupun ini heat exchanger-nya, kira-kira seperti itu. Nah, memang kalau lihat dari sini jauh lebih kompleks, tapi dengan demikian Anda paham bahwa kalau seperti ini panahnya, berarti ini adalah pompa yang terkoneksi ke engine ya, mesinnya. Seperti itu. Nah, kalau model seperti ini oil cooler, jadi ada pendinginannya. Dan yang seperti ini oil filter. Jadi heat exchanger tadi termasuk oil cooler. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tinggal kalau Anda lihat ini kan jalurnya banyak ya. Nah, karena ini jalurnya banyak, kondisinya banyak. Nah, sehingga pasti main control valve-nya dia punya banyak saluran-saluran. Prinsipnya sama saja seperti tadi, fluida mengalir, nanti dioperasikan buat apa? Kalau kapan dia keluar, kapan dia ke dalam. Ini kalau pada prinsip linear actuator akan berbeda nanti dengan motor hidrolik. Apakah dia berputar kemari, berarti fluidanya mengalir dari sini kemari, atau sebaliknya. Jadi tergantung daripada gerakan putarannya. Nah, kalau Anda melihat di sini karena banyaknya saluran-saluran di main control valve, nah seperti apa sih main control valve-nya? Nah, seperti ini. Banyak sekali saluran-salurannya. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu di sesi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Selalu berdoa untuk Indonesia dan bangsa kita tercinta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.